Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Faiz Akbar Ramadan, absen 1 kelas 11 MIPA 2. Khutbah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatihi ala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Manusia dikenal sebagai makhluk moral yang perilakunya merefleksikan keyakinan hidup yang dianut. Dalam Islam, iman dan amal, keyakinan dan perilaku harus sejalan. Moral kemanusiaan yang tinggi merupakan manifestasi dari keimanan dalam hati manusia. Tidak ada fondasi moral yang lebih kokoh daripada keimanan kepada Allah. Salah seorang filosofi Jerman mengatakan, barang siapa mencari sistem moral yang paling kokoh, dia tidak akan menemukannya kecuali dalam ajaran agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Quran surat An-Nisa ayat 9. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ayakunul mu'minu jabanan? Faqala na'am. Faqila lahu, ayakunul mu'minuna bakhilan? Faqala na'am. Faqila lahu, ayakunul mu'minuna kadzaban? Faqala la. Mungkinkah seorang mukmin itu pengecut? Mungkin, jawab Rasulullah. Mungkinkah seorang mukmin itu bakhil atau kikir? Mungkin, lanjut Rasulullah. Mungkinkah seorang mukmin itu pembohong? Rasulullah SAW menjawab tidak. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam sejarah pribadi besar Nabi Muhammad SAW, sebelum diangkat menjadi Rasul dengan menerima wahyu pertama dari Allah, telah dikenal lebih dulu sebagai pribadi yang jujur hingga di lingkungannya di Mekah digelari Al-Amin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah bersabda, berpegang teguhlah dengan kebiasaan berkata benar. Sesungguhnya berkata benar mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan akan mengantarkan ke surga. Seseorang yang selalu berkata benar, dia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang benar. Dan jauhilah kebohongan. Sesungguhnya kebohongan mengantarkan kepada kejahatan. Kejahatan mengantarkan ke neraka. Seseorang yang biasa berbohong, dia akan ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kisah sahabat Nabi. Khalifah Umar bin Khattab ketika menguji kejujuran seorang anak gembala kambing di Madinah 15 abad yang lampau menarik direnungkan. Juallah kepadaku seekor anak kambingmu ini. Toh tuanmu di balik bukit sana tidak tahu. Katakan saja kepada tuanmu, anak kambing itu telah dimakan serigala. Si anak gembala menjawab, kalau begitu, fa'ainallah, artinya di mana Allah? Khalifah Umar langsung mengajak anak gembala yang telah lulus ujian kejujuran itu untuk bersama-sama menemui tuannya. Khalifah Umar menebus kemerdekaan anak itu dari perbudakan dan menjadikannya manusia merdeka. Umar berpesan, kalimat ini, fa'ainallah, di mana Allah telah memerdekakanmu di dunia,
Semoga kalimat ini pula akan memerdekakanmu di akhirat kelak. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk kesejahteraan rakyat membutuhkan tegaknya kejujuran dan mental kenegarawan pada sebuah aparatur penyelenggara negara. Kejujuran para ilmuwan sangat dibutuhkan sebagai penunjuk arah kemajuan bangsa dan negara. Negara hukum yang cita-citakan oleh para pendiri bangsa membutuhkan kejujuran para penegak hukum untuk mewujudkannya. Kehidupan demokrasi yang konstitusional tak akan terwujud tanpa kejujuran. Kesepakatan kebangsaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia membutuhkan kejujuran pada semua elemen bangsa agar mendatangkan keberkahan dalam kemajuan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam upaya membangun masyarakat yang jujur sebagai landasan terbentuknya bangsa dan negara yang memiliki budaya kejujuran, diperlukan pembentukan pribadi-pribadi jujur sejak dari dalam keluarga. Perbaikan pribadi-pribadi tersebut haruslah dimulai dari penguatan keimanan dan membudayakan kejujuran. Krisis kejujuran akan berdampak luas di tengah masyarakat. Krisis kejujuran menyuburkan praktik korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Karena kelihaian membuat lingkaran kebohongan sebagai perbuatan korupsi, kolusi, dan suap tak tersentuh hukum. Akan tetapi orang beriman yakin bahwa di akhirat, di yaumul mahsyar, sebuah kebohongan dan kepalsuan akan dibuka di hadapan mahkamah Allah dan disaksikan oleh sekalian umat manusia. Salah satu misi dakwah ialah memperbaiki moral kemanusiaan dan akhlak bangsa. Perbaikan moral kemanusiaan dan akhlak bangsa dilakukan dengan memperkuat keimanan dan membangun kultur kejujuran. Setiap orang seyogyanya merasa malu melakukan kejahatan dan pelanggaran meski tidak diketahui orang lain. Dalam kaitan ini, pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan basis terbentuknya karakter manusia yang beriman dan jujur. Pembudayaan kejujuran bukan hanya membutuhkan pengetahuan, tapi perlu keteladanan, keberanian, dan integritas yang konsisten. Kejujuran tidak cukup saja sekadar slogan, tapi harus tertanam menjadi karakter dan kultur masyarakat. Kejujuran tidak selalu berbanding lurus dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan, tetapi menyangkut kualitas pribadi dan karakter. Ibadah mahdoh yang diwajibkan dalam Islam mendidik setiap muslim menjadi pribadi yang jujur kepada Allah, jujur dengan diri sendiri dan jujur kepada masyarakat sekeliling. Salat, zakat, puasa, dan haji mendidik manusia agar menjadi pribadi yang jujur dan ikhlas. Sejalan dengan misi kerisalahan Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak manusia, mari budayakan kejujuran dalam membangun masa depan yang lebih tentram, lebih maju, dan lebih sejahtera dari yang dirasakan selama ini. Sebuah pesan dari sahabat Nabi, Khalifah Utsman bin Affan patut direnungkan. Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidah. Semoga khutbah hari ini bermanfaat bagi khatib sendiri dan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim. Khutbah kedua. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa tahu amma naha wa'lamu anna Allah
amarakum bi amrim bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikati bi kudusi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabina wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakari wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanil yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimina wa adillas sirqa wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'atin wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' annal bala'a wal waba'a wassalasila wal mihana wa su'al fitnati wal mihana wa minhana ma tahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassa wasairil buldanil muslimina amma atayya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.